Buton Tengah, Ikatan Warga Buton Tengah atau IWBT, resmi memulai periode kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua terpilih Haji Laode Ilham melalui rapat konsolidasi penting yang digelar di kediaman Bapak Gopal. Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi periode sebelumnya, merumuskan struktur yang lebih efektif, dan memperkuat komitmen organisasi terhadap transparansi dan kinerja. Pengakuan terbuka dan komitmen keterbukaan. Mengawali rapat, Haji Laode Ilham menyampaikan apresiasi atas suksesnya panitia pemilihan yang dinilai profesional. Namun, ia juga secara terbuka dan jujur mengakui kelemahan signifikan pada kepengurusan 5 tahun sebelumnya, khususnya kurang aktifnya pengurus inti, terutama sekretaris, yang merupakan penumpang utama ketua. Saya membuka ruang, sampaikan unek-unek terkait periode sebelumnya, ujar Haji Laode Ilham, seraya menegaskan komitmen barunya untuk menerima saran, kritik, dan masukan langsung dari seluruh anggota, terutama dari kalangan pemuda, demi mewujudkan IWBT yang lebih solid dan berdaya guna. Struktur baru dan pembentukan 2 lembaga otonom. Rapat konsolidasi ini mengesahkan pembentukan struktur kepengurusan IWBT yang baru, yang kini diperkuat dengan pembentukan 2 lembaga otonom. Pemuda Buteng, Majelis Taklim. Langkah restrukturisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran organisasi dalam bidang sosial dan keagamaan. Meskipun struktur telah rampung, audiens didorong untuk memberikan masukan kritis terhadap nama-nama yang diusulkan. Fokus mendesak saat ini adalah kekosongan posisi Ketua Pemuda Buteng. Anggota mendesak ketua terpilih untuk segera mengusulkan nama yang dinilai paling tepat untuk mengisi posisi strategis tersebut agar lembaga otonom vital ini segera berjalan efektif. Penegatan Koordinator Wilayah atau Korwil. Isu koordinasi wilayah menjadi sorotan utama, khususnya dari perwakilan pemuda Buteng. Mereka menuntut agar jabatan Koordinator Wilayah atau Korwil tidak hanya sekedar jabatan kehormatan, melainkan harus diisi oleh sosok yang benar-benar aktif bekerja dan berkontribusi. Perwakilan pemuda bahkan dengan tegas menyatakan, yang tidak aktif dalam struktur Korwil bisa diganti, menekankan pentingnya efektivitas di atas senioritas. Menanggapi hal ini, Haji Laode Ilham menyetujui bahwa Korwil harus berfungsi sebagai tulang punggung organisasi di tingkat wilayah. Tugas utama mereka adalah mendukung pendataan warga dan memantau pergerakan warga, terutama yang sakit atau membutuhkan pertolongan. Untuk meningkatkan transparansi dan menghilangkan kerancuan peran, Ketua menjanjikan 2 langkah penting. Segera mengadakan rapat pengurus untuk menjelaskan secara detail tugas dan fungsi atau tupoksi setiap anggota. 2. Memastikan penyebaran informasi struktur secara menyeluruh di grup atau melalui papan pengumuman. Perombakan kebijakan keuangan dan program sosial. Rapat ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang mengatur strategi organisasi dan keuangan di masa mendatang. Bantuan sosial distandarisasi, nominal bantuan ditetapkan Rp1.000.000 bagi warga yang dirawat di rumah sakit dan Rp500.000 bagi yang dirawat di rumah. Prioritas kas internal, kepengurusan didorong untuk memaksimalkan dana dari iuran kas warga terlebih dahulu sebelum mencari sumber dana tambahan lain seperti bantuan pemerintahan. Fokus kegiatan dan dana untuk masa depan. Seorang penanya pemuda Buteng menyarankan agar kegiatan yang bersifat seremonial dikurangi dan fokus pada pengumpulan dana untuk beberapa waktu ke depan. Tujuannya agar jika dana sudah banyak, kegiatan lain akan lebih mudah dibuat. Dia juga mengusulkan agar kegiatan tahunan seperti Halal Bilhalal atau Maulid Nabi Muhammad diadakan secara besar-besaran untuk memperkenalkan komunitas ini kepada pejabat dan pilar-pilar lain. Penyelenggaraan kegiatan seperti Halal Bihalal bisa dilakukan dengan berkolaborasi atau gabungan dengan pilar-pilar lain agar tidak memberatkan keuangan komunitas. Ada kekhawatiran dari anak muda untuk membuat kegiatan yang memberatkan warga sehingga mereka sungkan. Disebutkan bahwa kegiatan di masa lalu seringkali hanya terbatas di rumah besar arters dan orang luar tidak melihat jumlah atau kekuatan warga. Disarankan agar perencanaan kegiatan harus dilakukan jauh-jauh hari untuk mencari dana. Diusulkan agar selama 1 tahun ke depan, kegiatan dikecilkan dulu dan baru tahun berikutnya dibuat besar-besaran agar dana dapat dimaksimalkan untuk bantuan sakit, sekolah, dan lain-lain. Agenda kegiatan tahunan. Menurut Haji Laode Ilham, kegiatan seremonial tahunan oleh IWBT yang hendak dilaksanakan setahun sekali seperti Maulid Nabi dan Halal Bilhalal enggan dilaksanakan sebab pengurus IWBT merasa bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan KKST, sehingga IWBT enggan untuk melaksanakan, sebagaimana yang telah dirapatkan di internal KKST. Tinjauan ulang iuran pasar.
Terdapat permintaan agar kegiatan pengumpulan sumbangan atau iuran di pasar ditinjau ulang karena dinilai menimbulkan ketidaknyamanan. Arah program sosial, IWBT disarankan untuk memperkecil fokus kegiatan dan lebih memprioritaskan kegiatan yang bersifat sosial selama beberapa tahun ke depan untuk mengembalikan antusiasme dan kepercayaan anggota. Pemuda Puteng juga menyoroti kurangnya kegiatan kepemudaan seperti lomba-lomba dan membandingkan antusiasme warga saat ini yang jauh lebih rendah dibanding masa lalu. Sebagai solusi, Haji Laudi Ilham menyarankan agar kegiatan kepemudaan yang direncanakan harus melibatkan warga untuk mengembalikan antusiasme. Sejalan dengan usulan ini, terdapat rekomendasi agar kegiatan organisasi diperkecil dan difokuskan pada kegiatan yang bersifat sosial selama beberapa tahun ke depan. Haji Laudi Ilham menutup diskusi dengan harapan besar agar kebersamaan anggota dapat selalu terjaga dan kepengurusan yang baru ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Ikatan Warga Buton Tengah di Serui.